Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya hanya mau berbagi apa yang saya dapat lewat kebenaran firman Tuhan yang saya baca hari ini. Jadi memang saya mulai untuk senantiasa setiap hari harus baca Alkitab yang minimal 1 pasal atau 2 pasal. Jadi saya hanya mau berbagi apa yang saya dapat dari pembacaan saya hari ini. Jadi hari ini saya baca di 2 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Ya, jadi di sini berbicara soal Raja Hizkia. Jadi dari semua ayat yang ada 36 ayat itu, saya hanya merenungkan ada satu hal yang sangat menyentuh secara pribadi ya. Jadi kalau saya mau renungkan di sini bahwa ketika Raja Hizkia memerintahkan untuk semua rakyat, khususnya untuk para imam dan pelayan-pelayan itu mentabiskan dirinya untuk layak di hadapan Tuhan, itu ada begitu banyak hal yang harus mereka korbankan, termasuk di dalamnya kalau dalam hal materi ya, kalau kita hitung harus korbankan hewan kurban bakaran dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau lihat mulai dari ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, di situ disebutkan bahwa ketika mereka mau melakukan korban untuk mentabiskan diri itu, mereka bawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Jadi kalau kita lihat sini, ini sangat banyak ya kalau kita mau hitung untuk saat-saat sekarang ini. Bahkan ada kambing yang mereka bawa untuk disembelih. Bahkan mereka kalau kita lihat di ayat yang ke-33 di situ dikatakan bahwa persembahan kudus seperti lembu sapi 600 ekor dan domba 3000 ekor. Jadi ini sangat banyak, sehingga ini membuat para imam itu merasa kewalahan. Mereka nggak sanggup untuk menguditi semua itu. Jadi ini hal yang mereka mau korbankan untuk Tuhan. Ya, kalau kita lihat di zaman perjanjian lama. Nah, ini kenapa tadi saya bilang bahwa ini sangat menyentuh saya secara pribadi, karena saya dan kita semua adalah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, yang hanya karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Tetapi terkadang saya secara pribadi tidak menganggap anugerah itu sebagai sesuatu yang harus saya banggakan, sehingga itu membuat saya suka-suka ogah-ogahan dalam menanggapi akan anugerah itu. Sehingga hari ini saya sangat tertegur bahwa orang yang di zaman perjanjian lama aja hanya mau layak di hadapan Tuhan, mereka harus berkorban begitu banyak. Sedangkan kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, Tuhan tidak menuntut banyak, tapi kenapa kita masih sering gagal untuk melakukan itu, untuk menyenangkan Tuhan dengan setia, dengan konsisten kita menyenangkan Tuhan. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang sangat menyentuh bagi saya, bahwa kenapa anugerah Yesus yang besar itu tidak bisa kita tanggapi dengan berbuat hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita hari-hari ini. Tuhan hanya mau kita punya hubungan dengan Dia. Tuhan hanya mau kita bangun hubungan yang intim dengan Dia. Apalagi di saat-saat sekarang, ketakutan, kekhawatiran selalu ada datang menghampiri kita. Virus corona ada di mana-mana. Apa yang bisa kita perbuat? Kita tidak sanggup untuk mengandalkan kekuatan kita,
obat-obatan medis, tapi kita hanya datang berserah kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita. Itu yang bisa saya sharing buat semua, siapapun yang melihat video ini. Kiranya Tuhan memberkati.